Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Dan kali ini saya kedatangan Xiaomi Redmi 5A dalam keadaan sudah terbongkar seperti ini ya. Bahkan sudah dalam keadaan CSC mode test only atau engineering room, bukan firmware bawaan dari Xiaomi Redmi 5A sendiri. Ini kemungkinan teman saya sudah flashing total hingga file CSC sudah pasang ya. Ini kemungkinan kalau tidak perbaikan IMEI ya jaringannya ini. Namun kasusnya bukan karena CSC file ini, tapi touchscreen-nya yang tidak bisa kita gerakkan. Jadi kita akan coba untuk cek semuanya dulu ya. Kita pastikan terlebih dahulu apakah yang menyebabkan touchscreen-nya bermasalah. Dan ini ada kabel jumper yang ini berarti sudah pernah dikerjakan, mungkin nggak berhasil. Bisa teman-teman ketahui ini putus. Saya coba bersihkan terlebih dahulu dan kita akan cek ya, apakah ada hambatan dalam di setiap jalur yang terhubung untuk touchscreen ya. Saya bersihkan dan setelah ini kita akan coba cek untuk Borneo skematiknya. Ini bekas kena air jadi sampai korosi dan putus jalur seperti itu. Kita buka Borneo skematik, klik kanan Run as Administrator. Kita tunggu untuk Xiaomi Redmi 5A dengan keluhan touchscreen problem. Oke, saya coba perjelas. Ini ada 5 titik 2, 3, 4, 7, 9 yang wajib kita cek dan harus ada hambatan dalamnya. Kita gunakan multimeter digital dengan skala dioda atau buzzer. Probe merah kita hubungkan ke ground ya, dan probe hitam kita coba cek apakah ada hambatan dalam di setiap kaki-kaki yang sudah tertera ya di Borneo skematik. Dari mulai 4 ini sudah ada, 3 juga sudah ada, 2 sudah ada, untuk 9-nya bisa kita cek apakah terhubung dengan baik, masuk ya. Dan untuk yang nomor 7 ternyata putus jalur atau tidak ada hambatan dalam. Ini menandakan bahwasanya nomor 7 ini bermasalah. Sedangkan yang lain sudah ada hambatan dalam. Untuk nomor 7 sendiri itu putus jalur. Bisa kita pastikan lagi, 4 terdeteksi dengan bagus, 3 juga sudah ada, 2 sudah ada, nomor 9 juga sudah ada. Untuk nomor 7 sendiri tidak ada hambatan dalam yang terdeteksi. Oke, lanjut kita fokus di nomor 7 ini. Apakah yang menyebabkan handphone untuk jalur nomor 7 ini putus? Ya, mungkin benar ya tadi untuk penyambungannya bermasalah. Saya akan coba gunakan mikroskop. Setelah ini kita akan cek untuk jalur nomor 7 ini. Karena putus jalur ini menandakan bahwasanya hambatan dalam di nomor 7 tidak terdeteksi. Kita cek yang langsung menuju ke CPU apakah masih ada hambatan dalam. Oke, masih ya, berarti hanya putus jalur saja. Kita bisa sambung pakai metode jumper saja, dan kita perkuat ya, jangan sampai putus lagi. Seperti teman-teman ketahui, untuk hambatan dalam dari CPU nya itu sudah masuk. Sedangkan di test point nomor 7 tidak ada hambatan dalam. Bisa kita pastikan untuk jalurnya yang putus, hanya jalur yang bermasalah. Lanjut kita akan gunakan mikroskop dan kita akan sambungkan kedua titik ini. Ya, ini karena efek kena air ya, seperti ini hingga putus jalur ya. Putus jalur nomor 7. Handphone bekas kena air, korosi seperti ini. Kita tinggal jumper saja dari
titik ini menuju ke atasnya seperti teman-teman ketahui tadi di skematik ya. Saya coba untuk sambung jalur saja. Ini putus jalur di sini hingga menuju ke bawah. Oke, lanjut, saya akan coba jumper ya. Kita akan coba lukai dulu dan kita jumper. Setelah ini lanjut nanti kita pakai lem UV untuk proses pengiringan. Jadi kita perkuat nanti setelah kita jumper. Kita lapisi cat UV dan kita keringkan menggunakan lampu UV ya. Ini cat PCB atau cat UV untuk memperkuat posisi penyambungan kabel jumper dan tidak terjadi short ya, meminimalisir tidak terjadi short. Saya coba keringkan dan setelah ini kita akan cek kembali ya, apakah sudah terdeteksi hambatan dalam di nomor 7 untuk konektor touchscreen. Lanjut. Oke, kita gunakan multimeter digital lagi dengan skala dioda atau buzzer. Probe merah kita hubungkan ke ground seperti di awal tadi ya. Untuk pin nomor 432 kita cek lagi apakah terdeteksi putus atau tidaknya. Harus semua terisi ya, hambatan dalamnya sudah muncul semua. Nomor 9 ada dan nomor 7 sekarang muncul. Mantap, ini berarti seharusnya handphone sudah bisa kita sentuh ya, atau sudah bisa kita perintah. Touchscreen-nya wajib tidak bermasalah ya, karena jalur sudah aman. Kalaupun masih tetap tidak bisa digunakan, berarti bisa kita curigai di bagian touchscreen itu sendiri ataupun tegangan kerja ya. Oke, kita cek dulu apakah sudah bisa kita sentuh atau belum. Setelah kita jumper, ya lanjut, mantap ya, berarti sudah bisa. Kita pastikan untuk proses penyambungan tidak ada masalah.
Saya akan coba fokuskan di bahasa dulu dan kita cek apakah versi pita basis dan emailnya bermasalah ataukah tidaknya. Saya rubah bahasanya dulu. Ini untuk firmware CSC, biasanya digunakan untuk perbaikan email atau jaringan. Saya coba bahasa Inggris dulu. Saya buang dulu untuk bahasa Cina ini. Untuk Mandarinnya kita coba hapus dulu. Oke, kita coba cek untuk versi pita basis apakah sudah terisi atau tidaknya, dan kita cek di bagian email ya. Untuk versi pita basis tidak diketahui. Untuk versi pita basis tidak diketahui, dan untuk emailnya juga tidak diketahui. Ini menandakan bahwasanya handphone bermasalah di bagian sinyal ya. Oke, seperti apa untuk perbaikan sinyalnya? Yang pasti untuk touchscreen-nya sudah tidak ada masalah, mantap. Nantikan tutorial kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.